Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mengkaji bagaimana caranya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini. Bagaimanakah caranya? Caranya adalah kita cek dulu iman kita. Bila tak ada iman, bila belum suci imannya, bagaimana mungkin akan kedatangan malam Lailatul Qadar? Marilah kita cek dulu iman kita. Iman kepada Allah. Jadi rukun iman yang 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Mari kita cek bersama. Jadi yang dikatakan iman kepada Allah itu mestinya Allahnya sudah wujud, tidak gaib lagi. Yang dikatakan Tuhan itu lebih wujud daripada yang diciptakannya. Yang dikatakan Tuhan itu lebih hidup daripada yang diciptakannya. Yang dikatakan Tuhan itu lebih berkuasa atas ciptaannya daripada yang diciptakannya. Marilah kita cek masing-masing hati kita. Siapa yang jadi Tuhan? Allah apa kita selama ini? Selama Allah gaib di hati kita, selama Allah tak ada di hati kita, apakah itu sudah dikatakan beriman? Wong yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa di dalam hati kita masih makhluknya, masih diri kita. Dari sisi iman yang pertama ini saja tidak sinkron, tidak cocok imannya. Bagaimana mungkin kita berharap-harap mendapatkan malam Lailatul Qadar? Wong Allahnya masih gelap, Allahnya masih malam, Allahnya masih tiada, Allahnya masih gaib atas diri kita selama ini. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan malam kemuliaan 1000 bulan? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dikatakan iman itu adalah menyatakan apa yang selama ini kita imani. Allah sudah nyata, Allah sudah wujud, Allah sudah hidup, Allah sudah kuasa, dan makhluknya kembali ke alam hakikat diri sejati makhluknya. Gimana manusia itu harus menempatkan dirinya? Manusia harus menempatkan dirinya ya di sebalik sifat wajibnya Allah, yakni sifat muhalnya Allah. Disitulah tempat kita. Bila Allah yang wujud, kita mestinya Adam, harus tak ada. Bila kita yang wujud, Allahnya Adam, berarti kan kebalik. Iman kita kebalik. Mestinya kita harus jadi hamba, kok jadi Tuhan? Mestinya kita posisi jadi makhluk, loh kok jadi Khalik di dalam hati kita? Berarti iman kita belum benar. Bila iman saja belum benar,
Bagaimana mungkin kita mengharap-harap datangnya malam Lailatul Qadar? Jadi betulkan dulu iman kita. Iman kita semua betulkan dulu sesuai apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu bergema la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Muhammad Rasulullah. Kanjeng Nabi Muhammad hanyalah utusan Allah, bukan Tuhan, tapi utusan. Bila utusan itu harus ngikut, nurut kepada yang mengutus. Coba kita menyelami diri kita selama ini. Siapa yang kita tuhankan selama ini? Siapa yang mengutus kita selama ini? Kita sedang makan, di dalam hati kita siapa yang mengutus? Hawa nafsu kita yang mengutus. Kita mau sholat, siapa yang mengutus di dalam hati kita? Hawa nafsu kita yang mengutus sholat. Kita beribadah, siapa yang mengutus? Yang mengutus adalah hawa nafsu kita di hati kita. Dan semuanya, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita aktivitaskan selama ini, hanyalah diutus oleh hawa nafsu kita sendiri. Berarti kita selama ini mentuhankan diri kita, tapi rakroso, tidak sadar. Jadi bukti nyata bahwa iman kepada Allah kita sudah benar, maka malamlah diri manusia kita, malamlah kewujudan diri manusia kita, malamlah kehidupan diri manusia kita, malamlah kekuasaan diri manusia kita tenggelam di dalam wujudullah. Ketika sudah malam diri manusianya, maka terang benderanglah Allah sebagai pencipta dan Tuhannya manusia. Itulah Lailatul Qadar itu. Bila manusianya sudah tidak ada lagi, bila manusianya sudah malam tenggelam di dalam uripe Allah, maka yang terang benderang adalah uripe Allah. Inilah malam Lailatul Qadar. Bila imannya sudah benar, maka pasti akan mendapatkannya. Itu iman yang pertama. Iman yang kedua, iman kepada para malaikat Allah. Yang namanya iman, ya harus menyaksikan bagaimana hakikat sejatinya malaikat itu. Kalau kita belum bisa menyaksikan malaikat, mana mungkin kita disebut beriman kepada malaikat? Bagaimana aplikasi cara untuk beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah itu? Di dalam Islam, malaikat yang wajib diketahui ada 10. Kemudian ada malaikat muqarrabin, yakni malaikat 4 yang selalu mengiringi manusia, dulur papat limo pancer. Yakni malaikat muqarrabin itu adalah malaikat Jibril yang bertugas membawa wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail yang bertugas membawa rezeki bagi seluruh alam semesta ini. Yang ketiga, malaikat Israfil, peniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Israel, yakni pencabut nyawa. Kira-kira Anda sudah pernah ketemu dengan mereka? Bila Anda belum ketemu dengan mereka, malaikat 4
malaikatul muqarrabin, bagaimana mungkin kita dikatakan sudah beriman? Ketemu saja tidak. Allahnya katanya iman kepada Allah, ketemu Allah saja tidak. Katanya iman kepada malaikat-malaikat Allah, ketemu kepada malaikat saja tidak. Lalu iman apa yang kita anut selama ini? Iman gombal, iman yang dusta. Kita hanya ngaku-ngaku saja iman, aku iman, tapi hatinya ingkar. Iman kepada Allah sebagai Tuhanku yang menciptakanku, padahal di hati kita selama ini yang ada siapa? Kan bukan Allah, tapi diri manusia kita yang edok-edok menjadi pangeran. Jadi apa buktinya kita sudah mengenal dan bertemu dengan malaikat muqarrabin? Inilah rahasianya. Malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dipahamkan ilmu babagan hakikat makrifat, ketika kita diklikkan oleh Allah memahami hakikat sebenarnya apa yang kita lakukan selama ini, kita memahami hidayah-hidayah dari Allah, itulah hakikat Jibril. Ketika hati kita paham, itu loh Jibril. Ketika memahami babagan atau pelajaran hakikat makrifat di dalam hati kita, merasa menyelami, merasa memahami apa yang sudah dipaparkan, itu yang dikatakan Jibril. Kalau tidak ada Jibril, ya tidak ada hidayah. Jika tidak ada Jibril, ya tidak ada kepahaman. Jadi kalau sudah tahu bahwa kepahaman yang kita dapatkan selama ini itulah hakikat Jibril, wis diem saja, jangan dicari lagi sosoknya, pandang saja tugas-tugasnya. Di balik Jibril itu siapa? Kalau tidak ada uripe Allah, apa Jibril ada? Kemudian Mikail, sang pembawa rezeki bagi umat manusia dan makhluk lainnya. Bagaimana kita bisa mengetahui Mikail itu yang membawa rezeki? Ketika diciptakan kita dari tanah, cikal bakal badan yang dari tanah ini diperjalankan oleh Allah, diciptakan oleh Allah hingga menjadi bayi, itu semua kan dikasih makan dan minum. Tidak hanya diproses saja, ya dikasih makan, ya dikasih minum. Saat dari tanah sampai menjadi bayi ini, kalau tidak ada makan dan minum, ya tidak ada bayi, tidak ada proses. Dan saat bayi hingga saat ini kan kita setiap hari makan terus, minum, makan, sehingga kita berusia sampai setua ini. Itu semua rahasianya ada pada malaikat Mikail, sang pembawa rezeki. Jadi kalau sudah tahu rezeki apa yang kita dapatkan sejak dari tanah hingga setua ini, itulah hakikat Mikail itu. Mikail yang didalangi oleh uripe Allah. Sudah buang Mikailnya, pandang saja hidup yang ada pada Mikail, ya Allah sendiri, uripe Allah sendiri. Jadi kalau begitu Allah butuh makan dong. Hidup butuh makan. Hidup tak butuh makan. Yang butuh
makan, yang butuh proses yang makhluknya ini. Kalau tidak dimakan, tidak diminumi, apa bisa hidup? Jadi hidupnya makhluk ini kan dengan makan dan minum. Jadi yang butuh makan dan minum ya makhluknya, bukan Allah. Allah hanya menyediakan dan menyuapi dengan kasih sayangnya, dengan rahman rahimnya. Allah menjaga manusia, Allah memelihara manusia, Allah mencukupi segala kebutuhan manusia. Sama halnya ketika kita mulai kenal Allah, kenal uripi Allah. Bila hidupku ini Allah, berarti ketika sholat Allah, nyembah Allah. Itu kata hawa nafsu. Bila hawa nafsunya masih kekeh jadi Tuhan, pasti pemahamannya begitu. Tapi bila hawa nafsunya rela, ridho kembali kepada Allah, maka tak ada yang bisa berbuat di alam semesta ini kecuali Allah, apapun itu. Jadi untuk mendapatkan meraih malam Lailatul Qadar, ya harus iman. Kenali dulu apa yang kita imani di dalam agama kita selama ini. Iman kepada Allahnya selama ini tidak benar. Iman kepada malaikatnya pun selama ini tidak benar. Kenapa dikatakan tidak benar? Wong kita tidak pernah menyaksikan Allah dan malaikat, kok kita dikatakan beriman? Yang namanya iman itu ya harus menyaksikan apa yang kita imani, ketemu langsung dengan mata kepala. Yang ketiga adalah malaikat Israfil, peniup sangkakala. Kapan itu berlaku? Itu semua berlaku ketika hari kiamat telah tiba. Hari kiamat Anda sekarang atau nanti. Kalau kiamatnya sekarang, yakni ketika Anda berbaiat, ya datanglah Israfilnya, peniup sangkakala pertama. Hancur leburlah hidup dan badan Anda, hancur leburlah kuasa dan kehendak Anda, hancur lebur semua langit dan bumi Anda, hancur kembali kepada Allah. Itu tiupan sangkakala pertama di dalam baiat. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua, yakni setelah ditiup maka hari kebangkitan akan muncul. Maknanya bukan manusianya yang bangkit seperti yang digambar-gambarkan manusia. Maknanya yang bangkit adalah kesadaran di dalam bertuhan, bangkit dari linafsi menuju lillahi ta'ala, hanya Allah yang ada. Kalau linafsi kan hanya manusianya yang ada, hawa nafsunya saja yang ada, Allahnya gaib. Akan tetapi ketika setelah berbaiat, maka bangkitlah imannya. Yakni bagaimana sih hakikat iman itu? Iman itu adalah ketika sudah malap diri manusiamu di hatimu, yang terang benderang di dalam hatimu sudah uripe Allah dewe. Inilah yang dimaksud malam Lailatul Qadar. Hanya orang-orang yang sudah menyaksikan Tuhannya. Bagi orang-orang yang sudah menyaksikan malaikat-malaikatnya, maka datanglah malaikat yang keempat, Israel, yakni pencabut nyawa. Dicabutlah nyawa kita, maknanya kita sudah tidak jadi Tuhan lagi. Yang ada hanya uripe Allah. Apa sudah kita saksikan malaikat muqarrabin di hati kita? Bila kita belum menyaksikan Allah, belum menyaksikan malaikat, berarti iman yang kita imani selama ini hanyalah
dusta dan kepalsuan saja. Kemudian rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya Allah. Selama ini kita hanyalah beriman kepada kitab-kitab yang di luar diri kita, yakni Al-Quran dan hadis. Bagi agama lain beriman kepada kitab-kitabnya masing-masing. Akan tetapi yang dimaksud beriman kepada kitab-kitab Allah di sini yang bagaimana? Bukan kitab yang di luar itu yang harus diimani. Maknanya kitab yang ada pada tiap-tiap diri manusia kita ini loh yang wajib kita imani. Siapa kitab itu? Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Maka bacalah kitab-kitabmu, bacalah sejarah-sejarah dirimu, bacalah asal-usul dirimu agar nyata kewujudan Tuhanmu di hatimu yang selama ini menjadi penciptamu dan yang menguasaimu. Nah, kalau kita sudah sering membaca kitab diri kita, maka man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal, barang siapa yang ma'rifat kepada diri manusianya, maka faqad arafa rabbahu, maka ia akan mengenal Tuhannya, maka ia akan mengenal dirinya bahwa dirinya hanyalah bersifat kebalikan dari Tuhannya, bukan Tuhan. Jadi kita ini kebalikan Tuhan. Bila Allah yang wujud, mestinya kita kan tak ada. Bila Allah yang berkuasa, mestinya kita kan tidak bisa kuasa apa-apa. Jadi pas klop dengan imannya para nabi dan rasul, dicontohkan, diabadikan di dalam Al-Quran. Muhammad, bukan kamu yang melempar, aku yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah, aku yang memanah. Berarti Muhammadnya harus malam yang terang benderang hatta matla'il fajr, ya hanya uripe Allah. Inilah iman yang persis apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Inilah sanak yang benar. Kalau kita masih bersanatkan dengan casing-casing, berarti secara tidak sengaja kita memuliakan casing daripada memuliakan hidup yang ada di casing itu. Kemudian rukun iman yang keempat, beriman kepada Rasul-Rasulnya Allah. Apa kita pernah ketemu dengan Rasulullah? Pernahkah kita bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad? Kalau belum ketemu dengan Rasulullah, mana mungkin kita disebut sudah beriman kepada Rasul-Rasulnya Allah? Ketemu dengan Nabi Adam, ketemu dengan Nabi Idris, Nuh, dan sebagainya. Bila kita belum bertemu dengan mereka, bagaimana mungkin kita dikatakan sudah beriman kepada Rasulullah? Nah, kalau dibahas dengan bahasan syariat, ya tidak nyambung. Mereka sudah wafat semua. Babakan syahadat saja, bila dikaji secara syariat, ya tidak ada orang Islam di dunia ini. Kanjeng Nabi-nya tidak bisa disaksikan. Nabi Muhammadnya sudah wafat 14 abad yang lalu. Bagaimana mungkin kita bisa bersyahadat menyaksikan Kanjeng Nabi Muhammad yang sudah meninggal, yang sudah wafat? Berarti setelah Nabi Muhammad wafat,
tak ada orang Islam. Akan tetapi ini bukan babagan syariat tentang syahadat ini, babagan tentang hakikatnya. Siapa hakikat Muhammad itu? Muhammad itu hakikatnya adalah badan-badan yang diciptakan Allah dari tanah. Inilah yang dimaksud Muhammad Rasulullah. Badan-badan seluruh manusia inilah hakikatnya utusan-utusan Allah. Badan-badan manusia inilah hakikatnya para khalifatullah. Tapi mayoritas manusia tidak mau jadi utusan Allah. Manusia mayoritas lebih demen, lebih cinta diutus iblis dan setan di dalam dadanya ketimbang diutus Allah. Karena yang dicintai, karena yang diagung-agungkan, karena yang didewa-dewakan di dalam hati kita selama ini kan diri kita sendiri daripada Allah. Nah, bila kita sudah menyadari bahwa setiap diri manusia itu adalah ciptaan Allah, dihidupi Allah, dikuasakan Allah, diperjalankan Allah, itulah yang dimaksud iman kepada utusan-utusan Allah nyata di hati kita. Jadi kalau belum nyata utusan-utusan itu bagi kita, mana mungkin kita disebut beriman. Jadi kita beriman itu ya harus menyatakan iman kita itu. Kemudian yang kelima, beriman kepada hari akhir, yakni hari kiamat. Bila kiamatnya besok, berarti orang-orang setelah Kanjeng Nabi Muhammad semuanya tak ada imannya. Karena apa? Karena kiamatnya besok. Kiamatnya saja belum datang, berarti imannya batal kepada iman kepada hari akhir. Wong hari akhirnya belum ada. Bila dikatakan beriman kepada hari akhir, hari kiamatnya harus nyata, harus jelas nampak. Maknanya apa? Hari kiamat, hari akhir itu hakikatnya ya ketika dibaiat itu, ketika berakhirlah kemanusiaanmu di hatimu, berakhirlah wujud kemanusiaanmu di hatimu, berakhirlah wujud hidupmu di hatimu, berakhirlah kekuasaan diri manusiamu di hatimu, hancur lebur kembali kepada lillah. Itulah hakikat kiamat. Jadi bisa dinyatakan. Kalau kita nunggu kiamat-kiamat yang di luar, yang dohir itu, ya berarti sampai kapan kita bisa beriman kepada hari akhir? Hari akhirnya belum datang. Maknanya ketika kita sudah kedatangan syakaratul maut, ya kita dipaksa menyaksikan hari akhir kita saat syakaratul maut dengan paksa dan azab yang pedih. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami. Jadi bagaimana mungkin kita dikatakan beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, sementara diri kita, di hati kita belum ketemu kiamat. Hawa nafsunya masih merajalela, berarti iman kita selama ini iman yang palsu. Iman kepada Allahnya palsu, iman kepada malaikat-malaikatnya palsu, iman kepada kitab-kitabnya Allah palsu, beriman kepada rasul-rasulnya Allah palsu, beriman kepada hari akhir atau kiamatnya pun juga palsu. Bila di dalam hati kita menyangka semua keadaan itu datangnya besok, tidak nyata,
goib, maka iman kita akhirnya ya hancur. Bukan iman itu namanya, tapi mensekutukan Allah. Karena di dalam hati kita tak kenal Allah, maka bagaimana mungkin kita bisa nyembah kepada Tuhan yang tak pernah kita kenali. Kemudian rukun iman yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadarnya Allah, yakni beriman kepada kuasa dan ketetapan Allah yang ditetapkan atas diri manusia kita. Praktek di dalam kehidupan kita selama ini, kita banyak nelangsa, kita banyak menggerutu dengan ketetapan Allah yang sudah kita alami selama ini. Kita tidak terima ketika kita mendapatkan masalah, berarti kan belum ada iman. Kalau kita tidak menyadari bahwa apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah qada dan qadarnya Allah. Berhubung manusianya belum kiamat, ya pasti balelo, ya pasti kufur kepada apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kita banyak kecewa di dalam kehidupan ini. Kita banyak nelangsa, banyak sedih di dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena kita selama ini yang jadi Tuhan, ya diazab terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 6 rukun iman pondasi ini harus benar. Bila kita mengharapkan malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu di mana? Saya bilang ya, jadi bukan di malam itu. Bukan di malam yang gelap yang di luar diri kita. Itu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu ada pada dalam hatimu. Ketika dirimu sudah tak ada, ketika dirimu sudah malam kewujudan manusianya di hatinya, itulah Al-Qadar, yakni yang ada hanyalah uribe Allah. Itulah Al-Qadar. Maka apapun yang diperankan oleh Allah kepada hambanya ya manut wae, hambanya ya enjoy wae. Wong hambanya sudah jadi utusan Allah, diutus kemana-mana oleh Allah, diutus bangun tidur oleh Allah, diutus duduk oleh Allah, diutus berdiri oleh Allah, diutus mandi oleh Allah, diutus sholat oleh Allah, diutus makan dan minum oleh Allah, diutus bekerja oleh Allah, diutus naik kereta oleh Allah. Semuanya serba Allah, karena yang sudah terang benderang di dalam hatinya hanyalah uripe Allah. Inilah ciri-ciri manusia yang sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi hancur leburlah dosa-dosa di dalam kehidupannya selama ini berpuluh-puluh tahun di lembah dosa. Ketika sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka hancur leburlah dosa-dosanya, kembali suci, bersih dan fitrah, maka akan bertemu dengan Idul Fitri, hari kemenangan, hari pembebasan. Ibarat burung yang sudah lama dibelenggu di dalam sangkar-sangkarnya, dilepas ketika Anda dulu baiat. Ibarat burungnya sudah dilepas, bebas terbang kemanapun. Maknanya sudah bebas mengikuti apa yang diutuskan oleh Allah, bebas mengikuti apa yang dikehendakkan oleh Allah. Sudah bebas dari perbuatan
perbudakan hawa nafsunya di hatinya. Jadi kalau sudah diutus Allah, apapun itu sebuah kebenaran. Akan tetapi bila diutus oleh hawa nafsu, meskipun kelihatannya di dalamnya sholat, puasa, haji, bersedekah, berbuat baik, bila hawa nafsu yang jadi Tuhan di hati kita, semua itu palsu, yakni semua ada di dalam faksa wal mungkar, karena di dalam hati kita hanya diutus oleh iblis dan setan. Setan akan menyesatkan sholat kita, setan akan menyesatkan puasa-puasa kita, setan akan menyesatkan ngaji Al-Quran kita, setan akan menyesatkan salawat-salawat yang kita kumandangkan, setan akan menyesatkan ibadah apapun yang kita lakukan. Karena tugasnya setan hanyalah menyesatkan manusia. Karena manusianya tidak punya iman kepada Tuhan yang telah menciptakan dirinya. Jadi kalau sudah beriman, rukun iman yang keenam itu sudah teraplikasi semua, maka akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, Lailatul Mubarakah, yang mana di dalamnya iblis dan setan serta hawa nafsu sudah tak mampu lagi menerobos singgasana uripe Allah. Apalagi sudah pegang tongkatnya, libas semua. Maknanya meskipun ada ombak kanan dan ombak kiri, lurus saja menuju ke dalam jalan rahmatullah, rahmatnya Allah yang berkuasa atas setiap hati manusia. Itu rukun imannya yang ada 6. Setelah itu rukun Islamnya yang ada 5, ya juga harus benar, teraplikasi dengan benar. Bila kita mengharap-harap malam kemuliaan, berharap-harap malam Lailatul Qadar. Jadi rukun iman yang kelima apa? Pertama, syahadat. Bagaimana mungkin kita bisa bersyahadat sedang rukun iman kepada Allah saja belum teraplikasi? Ya tak mungkin bisa syahadat, ya tak mungkin bisa menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulullah, karena imannya belum dibangun. Berarti bila imannya belum dibangun, ya belum masuk agama indallah, agama Islam, agama yang selamat. Ya belum selamat Islam kita bila imannya saja belum benar. Maka wahai saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, marilah ngaji dan belajar terus, cari informasi tentang iman ini. Jangan sampai kedahuluan ajal menjemput. Rukun Islam yang pertama, syahadat. Syahadatnya juga harus betul. Kalau imannya belum betul, pasti syahadatnya salah. Apalagi sholat. Aqimi sholat dzikri. Dirikan sholat demi mengingat aku. Kepada Allah saja tidak kenal. Mana mungkin kita bisa ingat kepada siapa yang belum kita kenali. Seumpama Anda tidak tahu Monas, Anda belum pernah tahu tentang Monas, Anda hanya tahu namanya saja Monas. Apa Anda bisa membayangkan Monas itu bagaimana? Sementara Anda tidak tahu Monas, hanya tahu namanya saja. Berarti kita tahu Monas hanya bayang-bayang saja, angan-angan saja, karena kita belum pernah membuktikan iman kita kepada Monas, belum membuktikan Monas itu yang bagaimana. Berarti imannya
batal kalau belum bertemu dengan Monasnya. Takkan bisa menceritakan, oh Monas itu begini, oh Monas itu begitu. Tidak akan bisa menceritakan dengan benar bila belum ketemu Monasnya. Bila kita hanya kata-katanya, ya salah semua cerita kita. Karena hanya kata-katanya saja. Apalagi iman. Bila iman ini hanya kata-katanya saja, kita belum menyaksikan, membuktikan sendiri iman itu yang bagaimana, ya akhirnya semua hanyalah angan-angan saja. Jadi rukun Islamnya tidak saya bahas, percuma, karena imannya saja belum benar, kan tidak bisa dibahas. Untuk membahas rukun Islamnya, ya rukun imannya ya harus sinkron semua dulu. Maka kalau sudah sinkron semua rukun iman dan rukun Islamnya, baru nyatalah Lailatul Qadar itu. Baru nyatalah lillahi ta'ala yang ada di hati kita. Kalau semua belum nyata, pasti linapsinya yang jadi Tuhan, pasti hawa nafsu yang merasa mentuhani segala aktivitas yang kita kerjakan. Itulah ciri-ciri bila kita mau berharap, mengharapkan malam Lailatul Qadar. Mulai sekarang benahi dulu iman yang selama ini salah alamat, agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Raih malam Lailatul Qadar itu, jangan sampai kedahuluan ajal menjemput. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang sedikit ini bisa memahamkan kita semua, terutama saya pribadi juga sama-sama mengaji seperti kalian, tak ada bedanya. Semoga saya khususnya dan kita semua selalu diberi kepahaman, selalu di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.